Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun sejak sore, membuat jalanan di pinggiran Bekasi berubah licin dan lengang. Raka menatap alamat di ponselnya sambil memperlambat motor. Di depannya berdiri pagar seng tinggi, berkarat, dengan papan proyek yang mulai pudar tulisannya. Lampu sorot menggantung miring, berkedip tak stabil. Ini tempatnya, gumamnya pelan. Ia turun, membuka helm, lalu menghela napas panjang. Sebagai jurnalis lepas, ia sudah terbiasa mendatangi lokasi aneh. Namun kali ini berbeda. 23 pekerja hilang tanpa jejak dalam satu malam. Tidak ada laporan jelas, tidak ada penjelasan resmi. Seolah semuanya ditelan bumi. Seorang satpam tua muncul dari balik pos kecil di samping gerbang. Wajahnya keriput, matanya sayu tapi tajam. "Mau apa, Mas?" tanyanya curiga. "Saya dari media, mau cari informasi soal pekerja yang hilang." Satpam itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, hambar. "Kalau bisa, jangan masuk. Tempat ini bukan buat orang luar." Raka maksudnya pria itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Yang hilang itu bukan sekadar orang pergi. Mereka dipanggil. Raka hendak bertanya lagi, tapi satpam sudah berbalik, masuk ke pos tanpa menambah penjelasan. Hening. Angin malam berembus membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang aneh, seperti besi karat dan amis. Raka menelan ludah, lalu membuka pagar sedikit yang ternyata tidak terkunci. Engselnya berderit panjang, memecah sunyi. Di dalam, bangunan setengah jadi berdiri seperti kerangka raksasa. Tiang-tiang beton menjulang tanpa dinding, besi tulangan mencuat ke segala arah. Genangan air mengisi cekungan tanah, memantulkan cahaya redup lampu. Langkahnya pelan, berhati-hati. Tiba-tiba tok, suara itu datang dari arah dalam. Seperti ketukan dari balik beton. Raka berhenti. Ia menajamkan pendengaran. Tok, tolong. Tubuhnya menegang. "Itu suara orang?" bisiknya. Ia mengikuti arah suara, melewati tumpukan semen dan rangka baja. Semakin dalam, udara terasa lebih dingin. Nafasnya mulai terlihat tipis seperti kabut. Ketukan itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti. Raka menghembuskan napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara air, pikirnya. Meski ia sendiri tidak yakin, saat hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di lantai sebuah helm proyek kuning. Kotor, tergeletak di dekat pilar. Ia mengambilnya. Di bagian dalam, ada tulisan nama dengan spidol hitam. Darto. Raka membuka catatan di ponselnya. Nama itu ada dalam daftar pekerja yang dilaporkan hilang. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, Mas. Suara lirih terdengar dari belakangnya. Raka membeku. Perlahan, ia menoleh. Seorang pria berdiri beberapa meter darinya. Pakaian proyeknya lusuh, penuh noda semen. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. "Mas, bantu saya," katanya pelan. Raka mundur setengah langkah. "Kamu salah satu pekerja?" Pria itu mengangguk lemah. "Kami masih di sini." "Di mana yang lain?" tanya Raka cepat. Pria itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah tanah di bawah mereka. Raka menatap ke bawah. Bingung? Maksudnya? Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa salah. "Di bawah. Kami semua di bawah." Tiba-tiba tanah di sekitar kaki Raka bergetar halus. Tok, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih banyak. Dari berbagai arah. Dari bawah, seolah puluhan orang mengetuk bersamaan. Raka membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pria di depannya, namun sosok itu perlahan memudar. Seperti kabut tertiup angin. Hilang, hanya tersisa helm di tangan Raka dan suara ketukan dari dalam tanah. Tok, tolong. Raka terdiam. Wajahnya pucat untuk pertama kalinya. Ia sadar ini bukan sekadar kasus orang hilang. Sesuatu di tempat ini masih hidup dan mereka ingin keluar. Raka berdiri kaku. Napasnya terasa berat. Helm kuning masih tergenggam erat. Telapak tangannya mulai basah oleh keringat. Suara ketukan itu belum berhenti. Justru semakin jelas, semakin dekat, seolah berasal tepat di bawah kakinya. Tok.
Ia melangkah mundur dengan cepat, hampir terpeleset karena tanah licin. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Ini nggak masuk akal, bisiknya. Namun suara itu nyata, bukan halusinasi. Raka memaksa dirinya tetap tenang. Ia menyalakan senter dari ponsel, mengarahkan cahaya ke permukaan tanah yang retak halus. Ada bekas seperti tekanan dari bawah, seakan sesuatu mencoba mendorong keluar. Kalau benar mereka di bawah, ucapnya pelan. Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin puluhan orang berada di dalam tanah tanpa ada tanda penggalian? Tidak ada lubang besar, tidak ada bekas alat berat. Ketukan mendadak berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Raka menahan napas. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mengawasinya. Namun perasaan diawasi justru semakin kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Chiba, Mais, jangan berdiri di situ. Suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari depan atau belakang. Dari bawah. Raka refleks melompat mundur. Ponselnya hampir terjatuh. Cahaya senter bergetar, menyapu area sekitar dengan bayangan yang bergerak liar. Siapa itu? Teriak. Tidak ada jawaban. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Jika memang ada ruang di bawah tanah, pasti ada akses masuk. Tidak mungkin para pekerja itu menghilang begitu saja tanpa jalur. Raka mengedarkan pandangan. Di kejauhan, ia melihat bangunan kecil, seperti gudang alat. Pintu kayunya setengah terbuka, bergoyang pelan diterpa angin. Ia melangkah ke sana dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Semakin mendekat, udara di sekitarnya berubah. Lebih. Bau tanah bercampur sesuatu yang busuk mulai tercium jelas. Raka menutup hidung sejenak. Bau apa ini? Gumamnya. Ia mendorong pintu gudang. Kriit, suara engsel berdecit panjang. Di dalam gelap, Raka mengarahkan senter ke dalam ruangan. Terlihat alat-alat proyek berserakan. Sekop, ember semen, dan beberapa karung yang sudah robek. Namun yang membuatnya berhenti adalah lantai di tengah ruangan. Ada lubang besar, tidak terlalu lebar, tapi cukup untuk satu orang turun. Di pinggirnya terdapat tangga besi yang menurun ke kegelapan. Raka mendekat perlahan. Dari dalam lubang itu terdengar suara, "Mas, lirih, lemah, tolong kami." Raka menahan napas. Suara itu bukan satu orang, banyak, bercampur, saling tumpang tindih. "Keluarin kami." Celep, tangannya gemetar. Logikanya berteriak untuk pergi, tapi rasa penasaran justru menariknya semakin dekat. Ia menyorot ke dalam lubang. Celepik, namun di dasar sana seperti ada sesuatu yang bergerak. "Siapa di bawah?" teriak Raka. Suara-suara itu langsung berhenti. Sunyi. Raka menunggu beberapa detik, tapi tidak ada respon. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Perlahan, ia menurunkan satu kaki ke tangga besi. Dingin, logam itu terasa lembab. Langkah kedua, ketiga. Suasana di dalam semakin mencekam. Cahaya dari luar mulai menghilang, digantikan kegelapan yang menelan segalanya. Saat kakinya hampir mencapai dasar, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Brok. Raka terkejut, menoleh cepat. Pintu gudang tertutup sendiri. Gelap langsung menyelimuti. "Siapa di atas?" teriaknya. Panik. Tidak ada jawaban. Hanya suara napasnya yang memburu. Lalu tok. Ketukan itu muncul lagi. Kali ini bukan dari tanah, tapi dari dinding di sekelilingnya. Raka menyorot ke arah suara, dan yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Dinding tanah itu bergerak, seperti berdenyut, dan dari dalamnya muncul bentuk tangan manusia menekan keluar, mencoba menembus. Jari-jari pucat itu menggeliat, meninggalkan bekas di permukaan. "Keluarin kami." Suara lirih terdengar sangat dekat. Raka mundur, napasnya tersengal. Ini nggak mungkin. Namun kenyataan ada di depannya. Puluhan tangan terperangkap, hidup, dan mereka semua mencoba keluar. Tiba-tiba salah satu tangan mencengkram pergelangan kaki Raka. Kuat, dingin, "Jangan pergi." Raka berteriak keras, berusaha melepaskan diri. Lepesit. Ia menendang, menarik kakinya sekuat tenaga. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, cengkeraman itu akhirnya terlepas. Tanpa berpikir, Raka langsung memanjat naik dengan panik. Tangannya gemetar, napasnya kacau. Saat berhasil keluar, ia mendorong pintu dengan keras hingga terbuka. Udara malam menyambutnya,
tapi tidak lagi terasa menenangkan. Raka terjatuh di tanah, mencoba mengatur napas. Matanya menatap kosong ke arah gudang. Suara dari dalam masih terdengar samar. "Tolong kami." Raka menutup telinga. Namun satu hal kini jelas. Mereka benar-benar ada di bawah. Dan sengaja menahan mereka di sana. Raka masih terduduk di tanah basah. Napasnya tersengal. Dadanya naik turun cepat. Seolah udara tidak cukup masuk ke paru-parunya. Suara dari dalam gudang perlahan meredup. Tapi bayangan tenggen-tenggen itu masih jelas di kepalanya. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Gemetar. "Apa yang barusan gue lihat?" bisiknya. Hujan mulai reda. Tetes air jatuh dari rangka besi di atas, menciptakan bunyi berulang yang menambah suasana mencekam. Raka berdiri perlahan, berusaha menguasai diri. Kalau ia ingin memahami semua ini, ia tidak bisa kabur sekarang. Ia harus cari jawaban. Raka berjalan kembali ke arah gerbang. Lampu di pos satpam masih menyala redup. Pria tua itu tampak duduk diam, seperti sudah menunggu. "Kamu masuk juga?" katanya tanpa menoleh. Raka mendekat cepat. "Pak, di bawah itu ada apa?" Satpam itu menarik napas panjang, lalu menatap Raka dengan wajah serius. "Kamu dengar suara mereka kan?" Raka mengangguk. "Mereka belum pergi," lanjutnya pelan. "Mereka ditahan." "Ditahan sama siapa?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru berdiri, lalu berjalan ke arah pagar, memastikan tidak ada orang lain di sekitar dulu. "Sebelum proyek ini dimulai," ucapnya lirih, "tanah ini bukan lahan kosong." Raka diam, mendengarkan. Di sini pernah ada kampung lama, sudah ditinggalkan lama sekali. Tapi ada satu tempat yang tidak pernah disentuh, sumur tua di tengah area. "Sumur?" tanya Raka. Satpam itu mengangguk. "Orang dulu bilang, sumur itu bukan sekadar lubang. Itu pintu Raka. Pintu ke mana?" Pria itu menatapnya dalam-dalam, ke tempat yang tidak seharusnya dibuka. Angin malam berembus lebih kencang. Raka merasakan dingin menjalar sampai ke tulang. "Terus hubungannya sama pekerja yang hilang?" tanyanya lagi. Satpam itu menghela napas. "Waktu awal pembangunan, alat berat pernah jatuh ke dalam tanah. Nggak ada lubang sebelumnya. Tanahnya tiba-tiba ambles. Dari situ mereka nemu sumur itu." Raka mulai memahami arah cerita. "Terus, kontraktor nggak mau proyek berhenti. Mereka panggil orang pintar. Katanya, tempat itu harus dijaga supaya nggak ganggu pekerjaan." Raka menelan ludah. "Dijaga? Gimana?" Satpam itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab dengan tumbal. "Hening." Kata itu menggantung di udara, terasa berat. "Awalnya cuma hewan," lanjutnya. "Tapi makin lama, nggak cukup." Raka mundur setengah langkah. "Maksud Bapak?" "Pekerja itu, mereka dipilih." Potong satpam itu, "Satu persatu." Raka menggeleng pelan. "Nggak mungkin. Ini hila." Pria tua itu tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Kamu kira yang kamu lihat di bawah itu apa?" Raka terdiam. Ia teringat tenggen-tenggen yang muncul dari dinding. Suara yang memohon. Semua terasa terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. "Tapi, kenapa masih ada suara mereka?" tanya Raka pelan. "Kalau memang tumbal, harusnya sudah mati." Satpam itu menunduk. "Itu masalahnya," katanya lirih. "Mereka nggak pernah benar-benar mati." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. "Apa maksudnya?" "Mereka dikunci di antara dua dunia. Enggak, tapi juga nggak bisa pergi." Raka menatap kosong ke arah proyek. "Terus, siapa yang nahan mereka di sana?" Satpam itu perlahan mengangkat wajahnya. "Kamu yakin mau tahu?" Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pria tua itu mendekat. Suaranya hampir seperti bisikan. "Jangan pernah sebut namanya." Raka, "Nama siapa?" Namun sebelum satpam itu menjawab, tiba-tiba lampu di sekitar area proyek padam bersamaan. Gelap total. Raka refleks menoleh ke arah bangunan. Dan di kejauhan, di antara rangka beton yang menjulang, terlihat sesuatu berdiri, tinggi, tidak bergerak, seperti sosok manusia, tapi terlalu besar untuk disebut normal. Raka menyipitkan mata, mencoba memastikan, "Pak, itu apa?" Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke samping. Satpam itu sudah tidak ada. Pos penjagaan kosong. Pintu terbuka. Sunyi. Raka kembali melihat ke arah bangunan. Sosok itu masih di sana, diam, menghadap ke arahnya. Lalu, perlahan, mengangkat tangan, seolah memanggil. Dari dalam tanah, suara itu muncul lagi. Lebih banyak,
Mas, turun lagi. Raka mundur, tubuhnya terasa lemas. Ia akhirnya sadar satu hal. Tempat ini bukan hanya menyimpan korban, tapi juga sesuatu yang menjaga mereka tetap di sana. Dan sesuatu itu sudah mulai menyadari kehadirannya. Gelap menelan seluruh area proyek. Raka berdiri kaku, matanya terpaku pada sosok tinggi di kejauhan. Bentuknya samar, namun jelas bukan manusia biasa. Terlalu besar, terlalu diam, dan kehadirannya membuat udara terasa berat. "Ini apa?" bisik Raka. Tangannya gemetar saat menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu menembus gelap, tapi tidak cukup untuk menjelaskan apa yang sedang ia lihat. Sosok itu masih berdiri, tidak bergerak, namun terasa hidup. Tiba-tiba, lampu proyek menyala kembali. Sekejap, terang. Raka refleks menyipitkan mata. Dan saat ia melihat lagi ke arah bangunan, sosok itu hilang. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya tiang beton dan bayangan biasa. Raka terdiam. Napasnya tercekat. Gumamnya ragu. Namun perasaan tidak enak justru semakin kuat. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan. Dari arah belakang, terdengar langkah kaki pelan. Raka menoleh cepat. Satpam tua itu muncul lagi, berdiri di dekat pos seperti tidak terjadi apa-apa. "Kamu masih di sini?" katanya datar. Raka langsung mendekat. "Pak, tadi itu apa?" "Ada sesuatu di dalam." Pria itu menatapnya sebentar, lalu menggeleng pelan. "Kamu sudah lihat penjaganya?" Raka penjaga. Satpam itu tidak menjawab langsung. Ia justru berjalan pelan melewati Raka, menuju arah dalam proyek. "Kalau kamu mau tahu semuanya, ikut," ucapnya singkat. Raka ragu sejenak, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Mereka berjalan melewati bangunan setengah jadi menuju bagian paling tengah area. Tanah di sana tampak lebih gelap, seperti sering terganggu. Tidak ada alat berat, tidak ada aktivitas, sepi. Langkah satpam itu berhenti. "Di sini," katanya pelan. Raka mengarahkan senter ke tanah. Awalnya terlihat biasa, namun saat ia mendekat, ia menyadari ada lingkaran besar yang samar tergambar di permukaan. Bekas kapur atau sesuatu yang sudah hampir hilang. Di tengah lingkaran itu, ada lebih kecil dari yang di gudang, tapi jauh lebih dalam. Pinggirannya hitam, seperti hangus. "Ini sumurnya?" tanya Raka pelan. Satpam itu mengangguk. "Yang pertama kali ditemukan." Raka berlatet, menyorot ke dalam. Gelap, namun berbeda dengan lubang sebelumnya. Dari sini terasa hawa yang aneh. Bukan sekadar dingin, tapi seperti ada tekanan yang mendorong keluar. "Kenapa ditutup sebagian?" tanya Raka. "Biar nggak terlalu kelihatan," jawab satpam singkat. Raka menatap lagi ke dalam. Chiba, mais. Suara itu muncul. Sang. Raka tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. "Tengge?" tanya satpam itu. Raka mengangguk kaku. "Mas, sini." Suara itu lembut, seperti memanggil. Raka tanpa sadar mendekatkan wajahnya ke bibir sumur. "Ada siapa di bawah?" tanyanya. Hening sejenak, lalu suara itu berubah. Lebih berat. "Kamu akhirnya datang." Raka langsung mundur cepat. "Itu bukan suara pekerja," katanya gemetar. Satpam itu menatap lubang tersebut tanpa ekspresi. "Dia yang nahan mereka," ucapnya pelan. Raka menelan ludah. "Itu yang tadi gue lihat." Satpam itu tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Tanah di sekitar sumur tiba-tiba bergetar halus. Retakan kecil muncul, menyebar seperti jaring. Dari dalam terdengar suara ramai. "Bukan satu, puluhan. Keluarin kami." "Panas." Celep. Raka mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Tutup lagi, Pak. Pak, ini harus ditutup." Namun satpam itu tetap diam. Justru tersenyum tipis. "Kamu masih belum paham," katanya. Raka menatapnya bingung. Maksudnya, pria tua itu perlahan menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Matanya tidak lagi terlihat seperti manusia. Kosong, gelap. "Kalau ini ditutup," lanjutnya pelan, "siapa yang bakal ganti mereka?" Raka, darahnya terasa dingin. "Apa maksud Bapak?" Belum sempat mendapat jawaban, tiba-tiba tangan muncul dari dalam sumur. Cepat mencengkeram pergelangan Raka. "Kuat, sangat kuat. Gantiin kami." Raka berteriak panik. "Lepasin." Ia mencoba menarik diri, tapi cengkeraman itu seperti besi. Satu tangan lagi muncul, lalu satu lagi menarik.
Menyeret, Raka terjatuh ke tanah. Tubuhnya terseret mendekati lubang. Paktu, ia menoleh ke arah Satpam. Namun pria itu hanya berdiri diam, menonton. Pak, Satpam itu tersenyum. Sudah waktunya, katanya pelan. Raka berusaha meraih tanah, mencakar permukaan keras, namun sia-sia. Tubuhnya semakin dekat ke bibir sumur. Dari dalam gelap, sesuatu bergerak. Bukan tangan, lebih besar, lebih pik dan naik ke permukaan. Raka menjerit, suaranya pecah oleh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia sadar ia bukan lagi penyelidik. Ia adalah calon korban berikutnya. Cengkeraman itu semakin kuat. Raka berusaha menarik tangannya, namun tenaga dari dalam sumur terasa tidak masuk akal. Seolah puluhan orang menarik bersamaan. "Lepasin! Tolong!" teriaknya. Panik. Kakinya sudah hampir masuk ke dalam lubang. Bau tanah basah bercampur amis semakin menyengat. Dari bawah, suara-suara itu bercampur jadi satu. "Gantikan kami. Turun, jangan biarin kami di sini." Raka menjerit, mencoba mencengkeram tanah dengan kedua tangannya. Kukunya mengeruk permukaan keras, meninggalkan garis tipis. "Pak, tolong saya!" teriaknya lagi. Namun Satpam tua itu hanya berdiri. Wajahnya tenang, bahkan cenderung puas. "Kamu sudah dengar sendiri," katanya pelan. "Mereka butuh pengganti. Ini hilang. Saya bukan bagian dari proyek ini." Satpam itu tertawa kecil. "Semua yang masuk ke sini jadi ciba-ciba." Brok, sebuah suara keras terdengar dari samping. Cengkeraman di tangan Raka mendadak melemah. Ia langsung menarik tubuhnya menjauh, berguling di tanah sambil terengah. Di depan sumur berdiri seorang pria lain. Tubuhnya penuh lumpur. Pakaiannya seperti pekerja proyek, tapi wajahnya lebih segar dibanding yang tadi dilihat Raka. Ia memegang linggis. "Jangan sentuh dia!" teriak pria itu. Raka menatapnya bingung. "Kamu siapa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menarik Raka menjauh dari sumur dengan cepat. "Kalau masih mau hidup, jangan dekat-dekat situ," katanya tegas. Raka masih terengah. "Tapi mereka di bawah." "Bukan cuma mereka," potong pria itu. Satpam tua itu menatap keduanya dengan wajah datar. "Kamu," katanya dingin. Pria berlumpur itu menatap balik tajam. "Gue gak bakal biarin nambah korban." Raka memperhatikan mereka bergantian. "Kalian saling kenal?" Pria itu mengangguk cepat. Dia bukan satpam biasa. Raka menoleh ke arah pria tua itu. "Maksudnya?" Pria berlumpur itu mendekat sedikit. Suaranya dipelankan. "Dia bagian dari perjanjian." "Rocketadium? Perjanjian apa?" tanyanya pelan. Pria itu menghela napas. "Dulu, proyek ini hampir gagal total. Tanahnya nggak stabil, alat sering rusak, kecelakaan terus terjadi. Kontraktor panik. Ia melirik ke arah sumur. Lalu mereka cari jalan pintas." Raka mulai memahami. "Tombol." Pria itu mengangguk. Awalnya cuma 1-2 orang, tapi sesuatu di bawah itu minta lebih. Raka menelan ludah. "Kenapa harus sampai 23? Pria itu menatapnya serius. "Karena perjanjiannya belum selesai." "Henning." Raka merasakan dadanya sesak. "Belum selesai? Maksud?" Sebelum pria itu menjawab, Satpam tua itu melangkah mendekat. "Kalian terlalu banyak bicara," katanya dingin. Udara di sekitar terasa berubah. Lebih menekan. Raka merasakan kakinya sulit digerakkan, seolah ada sesuatu yang menahan. Pria berlumpur itu menggenggam linggis erat. "Kita harus pergi sekarang," katanya cepat. Namun belum sempat mereka bergerak, tanah di sekitar sumur kembali bergetar, lebih kuat dari sebelumnya. Retakan melebar. Dari dalam lubang muncul bayangan hitam pekat, tidak berbentuk jelas, tapi terasa hidup. Perlahan naik. Raka itu apalagi? Suaranya bergetar. Pria di sampingnya mundur 1 langkah. Itu yang mereka bangunin. Bayangan itu terus naik, seperti asap tapi lebih padat. Dari dalamnya terdengar suara berat, dalam, menggema. Kerang. Raka menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalanya. Masih kurang. Satpam tua itu tersenyum. "Dia belum puas," katanya pelan. Raka menggeleng. "Ini nggak bisa dibiarin." Pria berlumpur itu menatap Raka. "Kamu harus keluar dari sini. Sekarang?" "Terus kalian?" Pria itu terdiam sebentar. "Kami sudah terlalu lama di sini." Raka merasa ada yang aneh dari kalimat itu. "Maksud kamu?" Namun belum sempat bertanya lebih jauh,
tiba-tiba bayangan hitam itu bergerak cepat, menyambar ke arah mereka. Pria berlumpur itu mendorong Raka keras hingga terjatuh menjauh. "Lari!" teriaknya. Raka tidak berpikir lagi. Ia bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju gerbang. Di belakangnya, suara benturan dan jeritan bercampur jadi satu. Ia tidak berani menoleh. Napasnya habis, langkahnya goyah, tapi ia terus berlari. Saat akhirnya mencapai pagar, ia keluar tanpa melihat ke belakang. Hujan kembali turun. Raka terhenti di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar. Yes, untuk sementara. Namun satu hal kini jelas, perjanjian itu belum selesai. Dan selama belum terpenuhi, tempat itu akan terus mencari korban baru. Hujan turun semakin deras saat Raka berdiri di pinggir jalan. Bajunya basah, napasnya masih terengah, dan pikirannya kacau. Ia menatap area proyek dari kejauhan. Lampu masih menyala, tapi kini terlihat berbeda seperti tempat itu sedang menunggu. Raka mengusap wajahnya. "Gue harus lapor," gumannya. Namun saat ia mengeluarkan ponsel, layar tidak menunjukkan sinyal. Kosong. "Serius?" keluhnya pelan. Angin malam berembus dingin. Suara kendaraan hampir tidak ada. Jalanan sepi, seolah area itu dijauhi semua orang. Chiba, Mais, Rockame. Ia mengenali suara itu. Perlahan, ia menoleh ke samping. Pria berlumpur tadi berdiri di bawah lampu jalan. Tubuhnya masih kotor, tapi kini terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Kamu?" ucap Raka terkejut. "Loh, selamat." Pria itu tersenyum tipis. Katanya pelan. "Nggak juga, Rockame." "Maksudnya?" Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya pelan, seperti berat. "Gue nggak bisa keluar dari sini," katanya. Raka menatap bingung. "Tapi lo ada di luar proyek sekarang." Pria itu menggeleng. "Kamu yang keluar, bukan gitu." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa aneh. "Apa maksud lo?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menunjuk ke arah tanah di bawah mereka. Raka mengikuti arah itu. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun beberapa detik kemudian, Raka mulai menyadari sesuatu. Bayangan pria itu tidak terlihat di bawah cahaya lampu. Jantung Raka langsung berdegup kencang. "Loh," suaranya mengecil. "Lo siapa sebenarnya?" Pria itu menatapnya dalam. "Nama gue Arman," jawabnya pelan. "Salah satu dari 23. Dunia Raka seperti berhenti sesaat. "Loh, salah satu yang hilang?" Arman mengangguk. Raka mundur perlahan. "Tapi Todi, lo..." Arman tersenyum tipis. "Gue gak mau ada yang ngalamin hal yang sama." Raka mencoba mencerna semua itu. Kepalanya terasa penuh. "Jadi, lo udah mati?" Arman menggeleng pelan. "Lebih buruk dari itu." "Henning," Raka menelan ludah. "Lo masih di bawah sana?" Arman menatap ke arah proyek. "Sebagian dari gue, iya. Sebagian lagi terjebak di sini." Raka semakin bingung. "Gue nggak ngerti." Arman menarik napas panjang. "Setiap orang yang dijadiin tumbal nggak langsung hilang. Kita dipisah." "Dipisah?" "Tubuh diambil, jiwa sisanya dibiarkan berkeliaran." Raka merinding. "Maksud lo bukan sepenuhnya hidup, juga bukan mati?" Arman mengangguk. "Dan selama perjanjian itu belum selesai, kita nggak bisa pergi." Raka menatapnya lekat. "Perjanjian itu sebenarnya apa sih?" Arman terdiam sejenak. 23 nyawa untuk membangunkan sesuatu," jawabnya pelan. Raka langsung teringat bayangan hitam tadi yang di sumur itu. Arman menggeleng. "Bukan, itu cuma perantara." Raka merasa napasnya tertahan. "Terus yang asli?" Arman menatap Raka dalam-dalam. "Yang kamu lihat tadi di bangunan." Rockame. Sosok tinggi itu kembali terbayang di kepalanya. "Itu belum sepenuhnya bangun," lanjut Arman. "Makanya masih butuh korban." Raka mengusap wajahnya dengan kasar. "Berarti selama belum cukup, bakal terus ada yang hilang." Arman mengangguk pelan. Raka terdiam lama. Hujan masih turun. Suara rintiknya seperti mengisi kekosongan. "Jumlahnya udah berapa?" tanya Raka akhirnya. Arman menatap ke arah proyek. 23, jawabnya. Raka langsung menoleh cepat. "Tadi lo bilang butuh 23. Arman mengangguk. "Ya, terus kenapa masih ada yang ditarik?" Arman tersenyum tipis. "Karena satu belum diterima." Raka merasakan jantungnya berhenti sejenak. "Maksud lo?" Arman tidak langsung menjawab.
Ia justru mendekat sedikit. Tatapannya tajam. Satu di antara kami belum sepenuhnya jadi milik mereka. Si Arman menatapnya lurus. Henning. Raka merasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Selama gue masih bertahan, mereka bakal terus cari pengganti. Raka mundur satu langkah. Jadi Toddy, gue hampir jadi gantinya, potong Arman. Raka terdiam. Semua mulai masuk akal. Kalau gue diambil. Lobi, tanya Raka pelan. Arman tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Raka mengepalkan tangan. Ini nggak adil. Arman tersenyum tipis. Di tempat itu, gak ada yang namanya adil. Hujan mulai reda. Suasana menjadi lebih sunyi. Raka menatap proyek sekali lagi. Kita harus ngelakuin sesuatu, katanya tegas. Arman menatapnya. Kalau kamu balik lagi ke sana, kemungkinan besar kamu gak akan keluar. Raka mengangguk. Tapi, kalau enggak, bakal terus ada korban. Henning. Arman menatap Raka beberapa detik. Lalu menghela napas panjang. Ada satu cara, katanya pelan. Raka langsung menoleh. Apa? Arman menatap ke arah gelap di dalam proyek. Kita harus hancurin perjanjiannya. Raka menelan ludah. Gimana caranya? Arman tersenyum tipis. Kita mulai dari sumur itu. Raka terdiam. Ia tahu keputusan ini bisa jadi akhir dari segalanya. Namun satu hal sudah pasti. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Karena kini ia sudah terlibat terlalu jauh. Udara malam terasa lebih dingin saat Raka dan Arman berdiri di tepi jalan. Hujan sudah berhenti, menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah. Lampu proyek di kejauhan berkedip samar, seperti memberi tanda bahwa tempat itu masih hidup. Raka menatap ke arah dalam. Lo yakin kita harus balik? Tanyanya pelan. Arman tidak langsung menjawab. Ia memandang area itu lama. Seolah ada sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. Kita nggak punya pilihan, ucapnya akhirnya. Selama sumur itu masih aktif, semuanya bakal terus berulang. Raka menghela napas panjang. Kalau gagal, Arman menoleh. Kita jadi bagian dari mereka. Henning, jawaban itu cukup jelas. Raka mengepalkan tangan, mencoba menguatkan diri. Oke, kita look. Mereka berjalan kembali mendekati gerbang. Kali ini suasananya terasa berbeda. Tidak ada satpam, tidak ada suara lain. Pagar seng terbuka sedikit, seperti memang sengaja dibiarkan. Saat Raka mendorongnya, engsel tidak lagi berbunyi. Sunyi, tempat ini berubah, bisik Raka. Arman mengangguk. Dia tahu kita balik. Raka menelan ludah. Mereka masuk perlahan. Setiap langkah terasa berat. Tanah yang tadi basah, kini tampak lebih gelap. Hampir seperti hitam pekat. Bau tanah bercampur amis semakin kuat. Dari kayohan, bangunan beton menjulang seperti bayangan raksasa. Jangan lihat terlalu lama ke atas, kata Arman tiba-tiba. Raka McKnight, dia bisa lihat balik. Raka langsung menunduk. Siapa sih sebenarnya dia itu? Tanya Raka pelan. Arman terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Dulu, orang sini nyebutnya penjaga dasar. Raka mengerutkan kening. Matlock, lebih tua dari itu, jawab Arman singkat. Mereka terus berjalan menuju gudang tempat lubang pertama berada. Namun saat sampai Raka terkejut, pintu gudang sudah tertutup rapat. Padahal sebelumnya terbuka. Loh, lihat ini? Tanya Raka. Arman mengangguk. Dia mulai nutup jalan keluar. Raka mendorong pintu dengan hati-hati. Tidak, terkunci. Namun saat terbuka, bagian dalam kosong. Tidak ada alat, tidak ada lubang, hanya lantai tanah rata. Seperti belum pernah digali. Raka membeku. Ini nggak mungkin, katanya pelan. Arman menatap dalam. Tempat ini nggak tetap. Dia bisa ubah bentuk. Raka mengusap wajahnya. Berarti lubangnya pindah, jawab Arman. Suasana semakin menekan. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang. Pelan, berat. Raka dan Arman langsung menoleh. Di antara bayangan tiang beton, sosok tinggi itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya panjang, tidak proporsional, lengannya hampir menyentuh tanah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan gelap. Raka, itu dia, bisik. Arman menarik Raka mundur pelan. Jangan lari dulu, katanya. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka. Diam, namun kehadirannya terasa menekan, seperti ada beban besar di udara. Lalu, perlahan, kepalanya
miring. Seolah mengamati, Raka merasakan napasnya tercekat. Tetap tenang, bisik Arman. Namun tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Retakan muncul kembali. Dari bawah, suara itu muncul. "Mas, sini." Raka menutup telinga. "Jangan dengerin," kata Arman tegas. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya. Sekejap, tanah di depan mereka terbuka. Muncul lubang baru, lebih besar, lebih dari dalamnya. Puluhan tangan langsung keluar bergerak layar. Turun, cover, sip. Raka mundur dengan panik. "Ini jebakan." Arman mengangguk. "Dia maksa kita masuk." Sosok itu melangkah maju, pelan. Namun setiap langkah membuat tanah bergetar. Raka merasa tubuhnya sulit digerakkan lagi. "Gue nggak bisa lari," katanya. Panik. Arman menggenggam lengannya. "Luen." Raka mencoba menggerakkan kakinya. Tapi seperti tertahan sesuatu yang tidak terlihat. Sosok itu semakin dekat. Udara semakin dingin. Lalu suara berat itu terdengar lagi. Langsung di kepala Raka. "Kamu, Kempty." Raka memejamkan mata, mencoba menahan. "Pergi," bisiknya lemah. Namun suara itu semakin kuat. "Kamu milik kami." Tiba-tiba Arman berteriak. "Raka, fokus." Raka membuka mata. Arman menatapnya tajam. "Kalau kamu nyerah." Raka mengangguk pelan. Ia mengumpulkan seluruh tenaga, mencoba melawan tekanan itu. Satu langkah berhasil. Sosok itu berhenti, seolah terkejut. Raka menarik napas dalam. Langkah kedua, tekanan mulai berkurang. "Bagus, terus," kata Arman. Namun tiba-tiba tangan dari dalam lubang menyambar kaki Arman. "Cepat, menarik." Arman terjatuh. "Raka!" teriaknya. Raka langsung meraih tangan Arman. "Pegang kuat." Namun cengkeraman dari bawah terlalu banyak. Menarik lebih keras. Arman mulai terseret. Wajahnya tegang, tapi ia masih sempat bicara. "Jangan, balik," katanya. Terputus. Raka menggeleng. "Gue nggak bakal ninggalin lo." Arman menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kalau lo tetap di sini, kita berdua selesai." Tarikan semakin kuat. Raka mulai kehilangan pegangan. "Raka, pergi," teriak Arman. Dalam satu hentakan, tangan Arman terlepas. Tubuhnya langsung ditarik masuk ke dalam lubang. Hilang. Suara dari bawah langsung ramai. Tambah satu. Raka, dunia terasa hening. Ia berdiri sendirian di depan lubang yang masih terbuka. Dan sosok tinggi itu kini berdiri tepat di depannya, menatap tanpa wajah. Namun Raka tahu, kini Raka berdiri kaku. Tubuhnya dingin, bukan karena udara, tapi karena ketakutan yang merambat perlahan. Lubang di depannya masih terbuka. Tangan-tangan itu kini menghilang, seolah sudah puas setelah menarik Arman. Namun yang tersisa justru lebih mengerikan. Sosok tinggi itu kini berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Raka bisa merasakan kehadirannya menekan dada, membuat napas terasa sempit. "Ia ingin lari," namun kakinya tidak bergerak. "Kamu tidak lari." Suara berat itu terdengar lagi di dalam kepalanya. Raka menggertakkan gigi. "Aku nggak bakal jadi tumbal," ucapnya terbata. Sosok itu diam, lalu seolah mencoba melihat wajah Raka lebih jelas. Raka memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Ingatannya kembali ke ucapan Arman. Hancurkan perjanjiannya. Ia membuka mata lagi, menatap langsung ke arah sosok itu. "Apa yang sebenarnya kamu mau?" tanya Raka dengan suara bergetar. Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu, "Bukan aku yang meminta." Raka terdiam. "Maksudnya?" tanyanya. Cepat. Sosok itu tetap diam beberapa saat, lalu perlahan berdiri tegak kembali. "Kalian yang memulai." Kata-kata itu menggema. Raka mulai berpikir. "Itu bukan dari kamu." Tidak ada jawaban langsung. Namun dari dalam tanah, suara lain muncul. Lebih manusiawi. "Kami yang membuka." Raka menoleh cepat ke arah lubang. Tanah itu kembali bergerak. Namun kali ini bukan tangan yang muncul, melainkan wajah. Wajah-wajah pekerja, pucat, kosong, muncul dari permukaan tanah seperti terjebak di dalam. Raka mundur satu langkah. "Kalian," bisiknya. Salah satu wajah bergerak, menatap Raka. "Awalnya, kami..." Raka membeku. "Apa?" "Kami butuh uang. Proyek ini besar."
tapi penuh masalah. Suara itu terputus-putus, seperti datang dari tempat jauh. Mereka bilang, cuma perlu satu. Raka mengepalkan tangan, tapi jadi 23. Wajah itu tersenyum pahit, karena kami sendiri yang terus menambah. Raka menggeleng pelan. Kenapa? Karena setiap kali ada yang dikorbankan, proyek berjalan lancar. Henning, Raka merasakan sesuatu menghantam pikirannya. Jadi, kalian semua tahu? Beberapa wajah lain muncul, mengangguk. Kami memilih. Sampai akhirnya, kami tidak bisa berhenti. Suara-suara itu bercampur, penuh penyesalan. Raka menatap sosok tinggi itu lagi. Berarti kamu bukan pelakunya. Sosok itu tetap diam. Namun kali ini, kehadirannya tidak terasa seancam sebelumnya. Perjanjian itu bisa dihentikan? Tanya Raka pelan. Salah satu wajah menjawab, bisa. Raka langsung mendekat sedikit. Gimana caranya? Wajah itu menatapnya dalam. Harus ada yang menolak. Sepin Raka maksudnya, selama masih ada yang menerima, perjanjian tetap hidup. Raka terdiam. Ia mulai memahami. Selama masih ada manusia yang mau melakukan tumbal, semua ini tidak akan pernah selesai. Tapi, Arman, ucap Raka pelan. Wajah-wajah itu bergerak. Dia satu-satunya yang menolak. Raka menatap lubang itu dengan kosong. Makanya dia belum diterima. Suasana menjadi hening. Sosok tinggi itu masih berdiri, namun kini tidak bergerak. Raka menarik napas panjang. Cloud, gue juga nolak, katanya tegas. Sekejap, tanah bergetar. Lebih kuat dari sebelumnya. Wajah-wajah itu berubah ekspresi. Bisik mereka bersamaan. Raka mundur sedikit. Kenapa? Salah satu wajah menatapnya. Kalau kamu nolak, kamu nggak akan mati. Raka terdiam. Wajah itu perlahan tersenyum. Tapi bukan senyum lega. Senyum kesal. Kamu akan jadi seperti kami. Jantung Raka berdegup kencang. Touchback. Raka menatap ke arah sosok tinggi itu. Makhluk itu masih diam. Namun, perlahan mengangkat tangannya lagi. Tanah di sekitar Raka mulai retak. Lebih suara dari bawah kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Lebih ke pilih, turun, atau tinggal. Raka memejamkan mata. Pilihan itu kini jelas menjadi tumbal dan mati, atau menolak dan terjebak selamanya. Ia mengepalkan tangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Gue, suaranya bergetar. Ia membuka mata, menatap lubang itu, lalu menatap sosok di depannya. Gue nggak akan jadi bagian dari ini. Sekejap, semua suara berhenti. Sosok tinggi itu membeku. Tanah berhenti bergerak. Henning, total. Namun, perlahan dari dalam kegelapan sumur terdengar satu suara berbeda, lebih dalam, lebih. Kalau begitu, Rockman, suara itu terasa jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kamu yang akan menggantikan semuanya. Rockman, matanya melebar, dan untuk pertama kalinya ia sadar keputusan barusan mungkin justru membuat segalanya lebih buruk. Hening menyelimuti area proyek. Tidak ada lagi suara tangan mengetuk. Tidak ada bisikan dari bawah. Semua terasa mati. Terlalu mati. Raka berdiri tanpa bergerak. Kata-kata itu masih terngiang di kepalanya. Kamu yang akan menggantikan semuanya. Enggak, bisiknya pelan. Namun tubuhnya mulai terasa aneh, berat, seolah sesuatu perlahan menempel dari dalam. Ia menatap tangannya. Kulitnya tampak normal, tapi dingin, sangat dingin. Ini, apa lagi? Gumamnya. Di depannya, sosok tinggi itu masih berdiri. Tidak mendekat, tidak menyerang. Hanya diam, seperti menunggu. Raka mengangkat kepala. Kalau gue nolak, harusnya semua berhenti, katanya dengan suara meninggi. Hening beberapa detik, lalu suara tua itu kembali terdengar. Tidak berhenti. Raka mengepalkan tangan. Terus gimana caranya? Keseimbangan harus dijaga. Kata-kata itu terasa berat, sulit dipahami. Raka menggeleng keras. Gue nggak peduli. Gue nggak mau jadi bagian dari ini. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya berdenyut pelan, seperti detak jantung. Rockman, denyutan itu menjalar naik dari kaki ke dada.
Ia meringis. Rasa sakit muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Ia terjatuh berlutut. Napasnya tersengal. Kenapa jadi gue? Katanya terputus. Dari dalam tanah, suara lain muncul. Lebih familiar. Raka. Ia mengangkat kepala. Suara tu Arman. Pengkit. Dari permukaan tanah, wajah Arman muncul perlahan. Sama seperti yang lain. Pucat. Tertahan di dalam. Dengerin katanya. Cepat. Raka merangkak mendekat. Lo masih ada. Arman menggeleng. Gue nggak lama, tapi masih bisa nolak. Raka maksud lo. Arman menatapnya serius. Perjanjian itu butuh penerimaan. Kalau semua nolak, dia nggak punya pegangan. Raka terdiam. Lo bilang tadi kalau nolak bakal terjebak. Arman mengangguk. Iya, tapi itu lebih baik daripada jadi sumber baru. Raka menelan ludah. Jadi gue harus jangan terima apapun, potong Arman. Apapun yang dia tawarkan. Raka mengangguk pelan. Namun tiba-tiba suara tua itu kembali menggema. Kamu tidak punya pilihan. Tanah di sekitar Raka mulai retak lebih lebar. Lubang besar terbuka tepat di bawahnya. Raka hampir jatuh, tapi ia menahan tubuhnya. Dari dalam lubang, bukan tangan yang muncul, melainkan bayangan hitam pekat, lebih besar dari sebelumnya. Lebih perlahan naik. Raka mundur dengan susah payah. Apalagi ini? Suaranya gemetar. Arman berteriak. Itu inti dari semuanya. Bayangan itu bergerak, membentuk sesuatu. Wajah, namun tidak jelas. Seperti kumpulan kegelapan yang mencoba menyerupai manusia. Kamu kuat. Suara itu bergema. Raka memejamkan mata, menahan tekanan di kepalanya. Kamu bisa menggantikan. Raka menggeleng keras. Enggak, bayangan itu mendekat. Udara di sekitar terasa semakin berat. Kamu tidak akan mati. Raka membuka mata. Terus, tanyanya keras. Kamu akan menjadi penjaga baru. Raka membeku. Penjaga. Sosok tinggi itu. Ia langsung menoleh ke arah makhluk tadi. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat jelas. Di balik bayangan itu, ada bentuk manusia. Seperti seseorang yang terjebak di dalam tubuh besar itu. Raka teringat sesuatu. Penjaga itu dulu manusia juga. Tanyanya lirih. Tidak ada jawaban langsung. Namun bayangan di depannya berhenti. Seolah membenarkan. Raka mengepalkan tangan. Jadi lo semua cuma korban. Suara-suara dari tanah mulai muncul lagi. Lebih putus asa. Iya, terjebak. Kensh, Raka pikirannya berputar cepat. Kalau ia menerima, ia jadi penjaga. Kalau menolak, ia terjebak seperti yang lain. Tidak ada jalan keluar. Atau ia menutup mata, mengambil napas panjang. Kalau nggak ada yang nerima, bisiknya. Ia membuka mata, menatap bayangan itu. Berarti semua berhenti. Sekejap, suasana berubah. Tanah bergetar keras. Suara dari bawah menjadi kacau. Canggin, cukur, jelep. Bayangan itu bergerak cepat, mendekat, hampir menyentuh Raka. Pilih sekarang. Raka berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih sakit, tapi ia memaksa. Ia menatap langsung ke arah kegelapan itu. Dengan sisa keberanian yang ada, gue nolak. Hening, total. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Seolah waktu berhenti. Lalu, retakan di tanah berhenti menyebar. Lubang perlahan menutup. Bayangan itu membeku. Sosok tinggi di kejauhan mulai runtuh perlahan, seperti kehilangan bentuk. Suara-suara dari bawah melemah. Lepes, akhirnya Raka terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas, napasnya berat. Ia menatap langit malam, hening. Untuk pertama kalinya, benar-benar sunyi. Beberapa saat kemudian, lampu proyek padam satu persatu. Gelap kembali menyelimuti. Namun, kali ini berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada bisikan. Raka mencoba bangkit. Kakinya masih gemetar, tapi ia berhasil berdiri. Ia menatap ke arah tanah. Tidak ada lubang, tidak ada wajah. Semua hilang. Raka menarik napas panjang. Udah selesai, bisiknya. Namun saat ia berbalik untuk pergi, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah bayangan mengikuti gerakannya.
Raka membeku. Perlahan, ia melihat ke bawah. Bayangan itu tidak bergerak sesuai dirinya. Berdiri dengan bentuk yang lebih panjang. Raka tidak bergerak. Jantungnya berdegup kencang dan di dalam kepalanya suara itu kembali terdengar. Sanggot Pelen, namun jelas kamu belum sepenuhnya bebas. Raka menutup mata. Napasnya tertahan. Cerita ini belum benar-benar berakhir.